teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun saat ini kita harus belajar di rumah, karena kondisi kita saat ini belum memungkinkan untuk kita belajar bertatap muka secara langsung di sekolah. Ustazah senang sekali kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran PPKN. Oke teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami materi pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, coba teman-teman amati gambar yang ada di samping ustazah. Kira-kira menurut teman-teman, gambar tokoh di samping ustazah ini gambar siapa? Yaps, benar sekali. Ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman tahu atau tidak? Apa peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Oke, untuk itu mari kita bahas mengenai peran Insinyur Soekarno dan juga tokoh-tokoh lainnya dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dalam video pembelajaran ini. Jadi silahkan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Oke? Untuk hari ini kita masih dalam KD 3.3, yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ustazah mengharapkan setelah proses pembelajaran ini selesai, teman-teman termotivasi untuk selalu melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, ustazah mengharapkan teman-teman dapat menghargai jasa para pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, yang ketiga, teman-teman dapat mendeskripsikan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, yang keempat, teman-teman dapat menjelaskan upaya apa saja untuk meneladani semangat para tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir atau yang kelima, teman-teman mampu menyajikan laporan hasil telaah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah anggota BPUPKI dan yang mengesahkannya adalah anggota PPKI, di mana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya merupakan putra-putri terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta merupakan tokoh yang tepat untuk mewakili kelompok serta masyarakat Indonesia pada waktu itu. Lantas, siapa saja tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945? Tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau menjabat sebagai Ketua BPUPKI. Sesuai dengan jabatannya, beliau berperan dalam membentuk panitia perumus hukum dasar. Dalam peristiwa tersebut, semangat yang beliau tampilkan adalah semangat kepemimpinan, di mana semangat tersebut terlihat ketika beliau mengerahkan semua anggotanya untuk dapat bekerja bersama sehingga menghasilkan rancangan hukum dasar yang sangat penting sekali bagi persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh yang selanjutnya adalah Insinyur Soekarno.
dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Ketua Panitia Hukum Dasar yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai semangat yang ditampilkan oleh Insinyur Soekarno adalah kepemimpinan, nasionalisme, rela berkorban untuk kepentingan bersama, serta semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tokoh yang selanjutnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dipercaya sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan, di mana panitia ini telah berperan dalam merumuskan ketentuan pokok pasal-pasal mengenai landasan pokok ekonomi keuangan negara. Adapun semangat yang dapat diteladani dari Dr. Andes Muhammad Hatta adalah kecerdasan, ketelitian, dan sikap penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tugas. Tokoh yang selanjutnya adalah Maria Ulfa Santoso. Beliau adalah salah satu anggota DPU-PKI dari kalangan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Maria Ulfa Santoso berperan dalam mengusulkan agar hak-hak dasar masuk dalam hukum dasar. Adapun nilai semangat yang dapat kita teladani dari seorang Maria Ulfa Santoso adalah semangat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang layak untuk dilindungi. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah salah satu tokoh dari organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim berperan dalam membawa aspirasi umat Islam agar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun nilai semangat yang dapat kita teladani dari seorang Kiai Haji Wahid Hasyim adalah semangat religius sebagai sosok muslim yang taat dan semangat untuk berjuang agar menjadi bangsa yang merdeka serta berdaulat. Nah, itu tadi kelima tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk tokoh-tokoh yang lainnya, silahkan teman-teman cari baik melalui buku maupun internet, dan sekaligus itu akan menjadi tugas teman-teman selama belajar dari rumah. Oke, materi berikutnya kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk meneladani semangat dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 selain yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu adalah semangat religius. Semangat religius ini dapat kita lakukan misalnya dengan senantiasa berdoa sebelum memulai dan setelah melakukan sesuatu. Yang kedua, semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama. Misalnya dengan kita meluangkan waktu untuk bekerja sama dalam membersihkan ruang kelas. Yang ketiga, itu adalah semangat nasionalisme. Semangat ini dapat kita lakukan misalnya dengan kita selalu semangat untuk meningkatkan prestasi kita sehingga dapat mengharumkan nama negara. Kemudian yang keempat adalah semangat persatuan dan kesatuan, misalnya dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar. Kemudian yang kelima adalah semangat kepemimpinan. Semangat seperti ini bisa kita tunjukkan dengan kita senantiasa berperilaku adil. Oke teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi kesimpulan. Oke, mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwasanya perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak terlepas dari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, para tokoh perumus Undang-Undang Dasar telah menunjukkan banyak sekali sikap semangat yang patut untuk kita teladani. Di antaranya adalah semangat religius, semangat nasionalisme, semangat kepemimpinan, semangat bekerja sama, semangat bertanggung jawab, dan lain-lain.
Selanjutnya, spiritualisasi materi kita hari ini sesuai dengan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perbuatan baik adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap umat muslim atau setiap umat Islam dianjurkan untuk melakukan kebaikan atau melakukan perbuatan baik. Hal ini sebagaimana yang juga telah dicontohkan oleh para tokoh pendiri negara kita, seperti menghargai pendapat orang lain, toleransi, bekerja sama, dan lain sebagainya. Dari sini kita tahu bahwasanya ketika kita sudah melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh para tokoh pendiri negara kita, maka kita juga sudah melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita masuk sesi terakhir, yaitu penugasan. Tugasnya adalah, yang pertama, tugas ini dilakukan secara mandiri. Kemudian, selanjutnya silahkan teman-teman pilih salah satu tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian teman-teman silahkan cari informasi dari salah satu tokoh tersebut yang berkaitan dengan profil dari tokoh tersebut, kemudian peran dari tokoh tersebut dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta nilai semangat apa saja yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Cukup mudah bukan tugasnya? Ustazah yakin teman-teman akan sangat bisa sekali untuk menyelesaikan tugas dari Ustazah. Semangat! Baiklah teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Kemudian perlu Ustazah ingatkan bahwasanya materi ini merupakan materi penutup pada KD 3.3. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melaksanakan PH. Jadi silahkan teman-teman persiapkan diri kalian semaksimal mungkin. Selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan.